Kemudian situasi mulai stabil, mulai ada pengikut-pengikut yang mulai memahami dengan baik, menyambut dakwah beliau secara singkat. Mulailah kemudian Islam mulai mengakar di Madinah, sampai kemudian datanglah ke Mekah kembali untuk menyebarluaskan dengan baik dan terjadi Fathu Mekah. Secara singkat selesai dakwah dengan mulia. Islam kemudian total berada di Jazirah Arab, bahkan mulai dikirim utusan ke beberapa luar Jazirah Arab untuk mengenal risalah Islam. Kemudian muncullah hal yang pertama dilakukan oleh Nabi. Apa yang pertama kali dilakukan ketika datang ke kota Mekah dalam peristiwa Fathu Mekah? Nabi menghancurkan semua jenis hal yang dipertuhankan, mulai dari kemudian patung-patung, baik di dalam Ka'bah ataupun sekitaran Ka'bah. Dalam Ka'bah ada patung dulu, keluarin patungnya, hancurkan, tahtim, 1, 2, 3, 4, hancurkan semua. Kemudian tulisan-tulisan disobek-sobek, termasuk tulisan-tulisan yang dilekatkan sekitaran Ka'bah yang tidak sesuai dengan kemuliaan-kemuliaan yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal, ada yang diganti, ada yang disobek. Yang diganti itu syair-syair. Karena dulu orang jahiliyah punya kebiasaan, mereka kumpul di setiap akhir pekan di pusat-pusat hiburan namanya aswaq, suq Dumatu Jandal, suq Uqad dan sebagainya. Puncaknya di dekat sekitaran Ka'bah. Itu pertandingan paling tinggi di situ kompetisinya. Jabal Qubais yang sekarang jadi Istana Raja. Itu mereka untuk menentukan penyair yang terhebat, pujangga paling bagus, itu akan tanding di situ. Ya, mereka datang, ada Imrul Qais, ya itu Amir Syu'ara, itu pimpinan pujangganya, pangeran pujangganya. Ada Al-Khutai'ah, ada Nabi Adzibiyani. Mereka pada di situ tampil. Imrul Qais dengan andalannya menggunakan rumus tawil. Tawilun lahu dunal bukhari fadailu, fa'ulun mafa'ilu, kifa nabki min dzikri habibin wa manzili, bisaqtili wa baina dakhuli fahaumali, dan yang lainnya. Yang paling bagus nanti qasidahnya. Qasidah itu adalah kumpulan dari bait syair yang berjumlah 7 bait. Kalau sudah 7, nanti digabungkan jadi satu, disebut dengan qasidah. Diturunkan semuanya, dituliskan dengan tinta emas. Nah, tulisan tinta emas ini ditempelkan di dinding Ka'bah pada saat itu. Untuk mengenalkan, ini loh yang paling bagus syairnya. Sedangkan rahib yang paling hebat, jimat-jimat yang ditempel. Gambar-gambar poster-poster ketuhanannya, yaitu yang patung-patung tadi. Plus patung di dalamnya. Nah, tiba masa Islam dihancurkan patung-patung, syair-syair tadi diganti, tulisannya tetap dengan tinta emas, tapi diganti dengan ayat Al-Quran, yang sekarang dikenal dengan kain kiswah Ka'bah. Jelas ya? Maka dihancurkan oleh Nabi, habis semuanya, cuman masyarakat ada sebagian belum mengetahui apakah yang dilarang ini hanya patung-patung dan lukisan-lukisan ketuhanan saja, atau gambar-gambar yang lainnya kemudian tidak dilarang. Terjadilah beberapa peristiwa, sebagian masih ada yang melukis, tapi bukan patung-patung. Ada yang lukis hewan, ada yang lukis manusia, ada yang macam-macam. Sampai kemudian di antara sekian lukisan itu ada yang jadi gorden bergambar. Nabi berumah tangga dengan Sayyidah Aisyah. Begitu beliau akan menutup gordennya, tiba-tiba Nabi melihat itu. Maka kemudian Nabi SAW meluruskan keadaan itu. Nabi mengatakan dengan kalimat yang nanti kita akan bacakan hadis-hadisnya. Ya Aisyah, kalau dalam bahasa kita, Allah murka dengan keadaan itu. Saya tidak suka dengan demikian. Kalau dalam bahasa kita. Maka Aisyah seketika menyobek-nyobek itu, tapi menariknya, beliau bukan membuangnya. Beliau jadikan sebagai bantalan. Kain bantalan yang direndahkan dengan itu, bisa ditiduri, bisa diduduki, dan sebagainya. Dan Nabi ternyata tidak melarangnya. Nah, dari situ semua kita akan perhatikan, ada kalimat Nabi melaknat orang-orang yang masih senang menggambar dan melukis, ada kondisi tertentu Nabi membiarkan. Disitulah kemudian menjadi ikhtilaf dari kalangan para ulama, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Termasuk perkembangan sampai dengan foto kekinian. Apakah itu haram, ataukah itu kemudian halal? Itu yang coba kita akan bacakan hadis-hadisnya. Begitu, ceklik, apa hukumnya tuh? Pengajian haram. Pengajian haram karena ada fotonya misalkan. Apakah seperti itu atau tidak? Baik. Awas, karena ini penting, jangan sampai terjadi. Ibu, siap-siap ya Bu ya. Ibu akan diambil fotonya untuk paspor. Begitu mau dipoto, jangan lakukan. Kenapa? Haram. Itu kita lihat ya. Apakah seperti itu atau bukan? Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk ke hukumnya. Maaf, paham ini sampai sini? Baik, alhamdulillah. Saya ingin Anda mengerti dulu strukturnya pembahasan dari awal, sehingga mengetahui kemudian jalan pembahasan kita. Jangan ujuk-ujuk langsung kesimpulan. Begitu Anda menerima kesimpulan begitu aja, Anda nggak akan paham dalam prakteknya, dan terjadi inkonsistensi nanti. Sekali ini haram, besok jadi halal. Kan? Begitu butuh halal, nggak butuh jadi haram lagi. Kan repot gitu kan? Mau pernikahan, kirim fotonya dong. Aduh, itu haram. Tapi kan ini darurat. Baiklah, halal kali ini aja. Nggak bisa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Saya mulai ke kitab ya, supaya nanti
kita bisa menguatkan argumentasi sekaligus menepis dugaan, oh itu pendapat pribadi. Tidak. Ini adalah keterangan para ulama yang dilangkum dalam kitab. Dan masalah ini sudah selesai, cuman kita butuh untuk menguatkan kembali. Ma huwa hukmut tamathil was-suwar fi syari'atil islamiyah? Apa hakikat hukum daripada patung-patung dan gambar-gambar dalam syariat Islam? Sekarang kita tampilkan dulu teman-teman sekalian dalil-dalil yang melarang itu. Dalam konteks apa kemudian dilarang? Pertama, ada di kalangan para ulama nanti yang berpendapat keharaman mutlak. Saya tuliskan pendapat para ulama, haram mutlak. Ini yang berhati-hati. Haram mutlak. Ini periode dulu ya. Jadi apapun jenisnya, mau gambar apapun, sepanjang dari yang bernyawa, ada rohnya, bernyawa. Ingat, pembahasan kita ini pada gambar yang bernyawa, bukan selain ini. Jadi kalau Anda gambar misalnya pohon-pohon, kan, air, pemandangan, kan, itu nggak ada masalah. Itu sepakat semua ulama, itu nggak ada masalah. Yang jadi persoalan gambar-gambar dari yang bernyawa, manusia, hewan, ya, dan seterusnya. Nafas dengan ini. Itu pendapat pertama mengatakan ini haram mutlak. Apa dalilnya? Kalau melukis ingat saya katakan nih mulai dari pendapat ulama dahulu ya, yang konvensional, yang terdahulu, yang belum ada pada masa itu fotografi, ingat, yang belum ada pada masa itu handphone, yang belum ada pada itu kebutuhan KTP, paspor dan sebagainya. Jadi mereka memandang ini haram mutlak, nggak boleh orang gambar-gambar sesuatu. Ya, apa kemudian dalil-dalilnya? Pertama, mari kita turunkan an-nassul awal. Dalil yang pertama, ma rawahul Bukhari wa Muslim an Aisyah radhiyallahu taala anha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, sahih keduanya. Dari Sayyidah Aisyah, semoga Allah meridai kepada beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamati alladziina yudahi'una bi khalqillah." Awas, orang-orang yang paling keras siksaannya, asyadd, paling keras siksaannya. Jadi kalau ada orang yang disiksa di neraka misalnya, mohon maaf, wah ini dipukulnya pakai tempat tisu, yang ini lebih keras lagi, pakai batu sekalian. Degik, kan? Ada orang yang cuma dicelupkan ke neraka, cuma itu bukan cuma biasa, ya. Cuma dengan segala sakit di dalamnya. Quran surah keempat ayat 56, begitu dicelupkan hancur semuanya, celupkan. Ini lebih keras lagi, tarik sekencang-kencangnya, celupinnya, gitu kan? Naikin lagi, nah itu ya. Paling keras. Siapa dia? Lihat alladzina yudahi'una bi khalqillah, yaitu orang yang mencoba-coba memirip-miripkan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan itu terkesan seakan ingin menyaingi ciptaan Allah. Yudahin, kalimatnya yudahi'u, bukan yushabihu lagi. Jadi bukan tasyabuh lagi, tapi mudahat. Mudahat. Jadi Nabi seakan memberikan gambaran. Kebanyakan orang-orang yang melukis itu, ketika dia mulai melukis, ini ambil pendapat pertama ya. Kata para ulama, hadis ini yang pertama memberikan kesan bahwa kenapa muncul siksaan yang besar di sini? Karena kecenderungan orang ketika membuat sesuatu yang bernyawa, itu ingin membuat semirip mungkin. Lukis, ingin melihat wajahnya. Begitu jadi, oh mirip ya. Ada kekaguman di dalamnya. Ini yang paling berbahaya. Ketika muncul kekaguman pada sesuatu yang dibuatkan pada hal yang bernyawa, ini persoalannya bukan sekedar fikih, tapi ada nilai akidah di situ yang terkotori. Akidah mulai bahaya. Seakan-akan ada yang bisa membuat yang mirip seperti ciptaan Allah. Maka nanti kita akan lihat bagaimana hadis selanjutnya pada yang seperti ini. Bikin patung, kan? Ada madam lilin, madam batu, madam macam-macam tuh dibuat. Mirip. Anda sih sebagian orang belum paham, tiba-tiba foto di sampingnya. Foto, ceklik gitu kan? Tapi persoalannya ketika ada kekaguman, kedahsyatan ke situ, bahkan menghadirkan suasana tertentu, auranya seperti mendapati aslinya. Seperti seakan-akan bersamanya. Bahkan kadang-kadang terjadi penipuan luar biasa. Ceklik, sedang berfoto bersama Obami misalnya kan? Misal, yang lain udah nggak ada. Bisa supaya kita menyebut kalimat yang berbeda. Mirip wajahnya dan dikesankan pada orang lain sedang berada bersamanya. Ya, sudah dosa kuadrat. Dosa kuadrat, dosa pertama bersama sesuatu yang salah, dosa yang kedua mencoba mengelabui orang lain. Paham ya? Baik. Hadirkan sini. Jangan dipotong video saya, awas hati-hati ya. Kita mencari cara yang terbaik. Nah, itu orang seperti itu yang berusaha memirip-miripkan dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala sehingga terkesan ada aura-aura yang berbeda. Ini ilatnya, lihat.
dampak sebab hukumnya, illatnya. Kenapa dilarang dengan sangat kuat? Karena dikhawatirkan merusak bukan hanya ke fikih tapi ke akidahnya. Ada sesuatu yang diturunkan, takut merasa ada sesuatu yang aura besar di situ, ada kemiripan. Maka yang seperti ini, lihat hadis selanjutnya. Rawal Bukhari wa Muslim wa ashabus sunan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan tidak main-main. Di Al-Bukhari disebutkan, di Muslim disebutkan, di ashabus sunan, sunan, hadis-hadis. Kalau dalam ilmu hadis, sunan itu artinya kitab-kitab yang disusun isinya berdasarkan urutan fikih. Kitab hadis yang disusun berdasarkan urutan fikih. Ya, yang lainnya jami'. Jami' itu kitab hadis yang disusun berdasarkan urutan umum, semua pembahasan. Biasanya babul iman dulu, bab akidah, terusannya ibadah, muamalah dan seterusnya. Tapi kalau sunan, ingat beda antara sunan dalam istilah hadis, sunan dalam istilah usul fiqih, sunan dalam istilah fiqih, dan sunan dalam istilah sejarah, itu beda. Lain. Kalau disebutkan dalam istilah hadis, maksudnya kitab hadis yang disusun berdasar urutan fiqih. Seakan-akan ini penulis kitab ini ingin mengatakan, jangankan di kitab hadis urusan akidah, di kitab hadis urusan fiqih pun disebutkan celaan pada yang demikian. Apa yang dimaksudkan? Inna ashab hadhihi suwar yu'adzabuna yawmal qiyamati yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Orang-orang yang membuat seperti ini dimirip-miripkan dengan ciptaan Allah sehingga terkesan orang lain mengaguminya dengan mengatakan mirip ya, bagus ya, seakan-akan ada ya. Maka orang ini akan dipanggil di hari kiamat sebelum disiksa, kemudian diberikan oleh Allah penghinaan pada saat itu, dihinakan. Coba berikan nyawa tuh. Ayo berikan nyawa. Kamu pengen jadi saingan saya? Ayo hidupkan, tiupkan roh kepadanya. Maka ketika dia tidak mampu dan memelas, maka dicelupkanlah ke neraka. Ini yang merasa jadi saingan saya. Hancurkan, hancurkan, hancurkan. Begitu hancur, angkat kembali. Hancurkan lagi, angkat kembali, hancurkan lagi. Dan dia tidak akan pernah keluar dari siksaannya. Tidak akan pernah keluar. Nah, ini yang pertama. Teruskan. An-nasu tsanits. Nas yang ketiga. Rawal Bukhari wa Muslim wa Ahmad. An Abi Zur'ah. Dari Abu Zur'ah. Qala, dakhaltu ma'a Abi Hurairah dara Marwan ibn al-Hakam. فرأى فيها تصاوير وهي تبنى فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقي. Tiba-tiba saya datang bersama sahabat Abu Hurairah, kemudian saya mengunjungi rumah Marwan bin Hakam. Ketika mendapati di situ banyak gambar-gambar, bahkan ada yang tersusun dan membentuk satu bentuk-bentuk tertentu. Bubna, ada yang digambar, ada yang jadi patung-patung sebagian. Maka dibacakanlah hadis Nabi, hadisnya hadis qudsi. Wa man azlamu, yang tadi menyebutkan diadab. Yang tadi menyebutkan dihinakan. Yang ini disebut manusia paling zalim. Dan siapa orang yang paling zalim dibandingkan orang yang berusaha membuat ciptaan, ingin menyaingi ciptaanku. Tapi belum selesai. Falyakhluqu dzarratan, falyakhluqu habbatan atau falyakhluqu sya'iratan. Kalau mau dibikin, bikinlah yang tidak bernyawa. Silahkan bikin misalnya gambar-gambar patung-patung, bisa kemudian dari biji-biji jagung, bisa kemudian dari biji-biji tumbuhan yang lain ataupun gandum dan sebagainya. Jadi gambaran hadis-hadis ini, banyak hadisnya, saya berikan contoh sebagai dalil dari kelompok yang pertama, teman-teman sekalian, bahwa untuk kehati-hatian pada gambaran-gambaran yang bernyawa, kelompok ulama pertama memilih untuk hati-hati dan mengharamkan secara mutlak. Mereka khawatir kalau bikin seperti ini, memang awalnya bikin-bikin biasa, tapi dikhawatirkan ketika jadi atau ketika membuat itu ada perasaan mirip juga ya dengan aslinya. Begitu ada perasaan itu, maka disitulah mulai terganggu keyakinan kita kepada Allah. Begitu orang lain mengagumi dengan berlebihan, di situ mulai ada gangguan dalam akidah. Maka ulama pertama berpendapat ini haram mutlak pada yang bernyawa. Ingat satu, tapi mereka kecualikan ini dari kasus yang terjadi di zaman Nabi SAW. Kecuali dua hal. Kecuali satu, hal yang melekat pada perangkat mainan anak-anak. Jadi kalau anak mainan anak-anak tidak ada masalah. Sebab nilainya bukan pengaguman, nilainya buat main-mainan. Sayyidah Aisyah punya mainan, teman-temannya punya main-mainan, dan tidak pernah dinafikan oleh Nabi SAW. Illa lu'batul banat, kecuali mainan anak-anak. Jadi kalau ibu ingin memberikan anak-anak misalnya mainan-mainan Hello Kitty, ya itu nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Bawa Hello Kitty, kita ke rumah. Nah, ada Hello Kitty, Hello Kitty. Nah, kan? Nah, Anda yang mau mengaji tiba-tiba datang, haram ya? Oh, tidak. Nas yang kedua mengatakan illa lu'batul banat, kecuali mainan bagi anak-anak. Boleh, tidak ada masalah. Ini ada Doraemon, bawa kan? Ini mainan panda, bawa, itu nggak ada masalah. Mainan anak-anak. Baik ya, kecuali misalnya orang tua yang kekanak-kanakan, ya. Sudah 70 tahun masih pakai boneka, tak ninung, tak ninung, itu salah. Nah, misalnya. Jelas ya, ini lu'batul banat.
Itu mainan anak-anak. Mainan anak, sama perangkat mengajari anak. Anak menggambar misalnya, macam itu tidak ada masalah. Gambar bikin ini, bikin itu. Ada kelas menggambar di sekolah, tidak ada masalah. Karena memang untuk anak-anak. Mendekatkan pada dunia dia, ada tasawur. Deskripsi bagi dia untuk memahami lewat permainan. Karena anak-anak belum ngerti, ya dia belum balik. Bagaimana mau menyekutukan Allah, balik aja belum? Belum balik, dia belum ngerti. Salat aja belum wajib, puasa aja tidak. Jadi kalau ada anak-anak belum balik, ibu jangan memaksanya, tapi mengajarkannya dalam kemuliaan. Paham ya? Ini mau puasa sebentar lagi, ada anak belum balik, latihan dia pelan-pelan. Kalau zuhur buka, apresiasi. Aduh, adek pintar. Ayah dulu nggak seperti adek. Adek zuhur, ayah dulu jam 10 bukanya. Bu, misal gitu kan, angkat dia, ayo lawan lagi ya kakak, tuan, sampai dengan asar. Besoknya asar, dia buka, adek pintar, Masya Allah. Tuh mamah dulu, zuhur lewat dikit udah buka, ada sampai asar. Besoknya, maghrib jam 6, dia setengah 6 udah minta buka. Setengah 6, nggak apa-apa biar buka. Nggak apa-apa. Apresiasi lagi, dorong lagi. Dek, besok setengah jam lagi ya. Karena dia belum balik. Belum waktunya sampai pada keadaan dia. Metabolisme tubuhnya masih menyesuaikan. Jangan dipaksa. Dek, berjuang, dek, berjuang. Setengah jam lagi, setengah jam lagi. Ah, Anda ketemu orang tua yang keterlaluan. Orang udah lapar, didorong-dorong. Ayo dek, berjuang, berjuang. Luar biasa. Ini satu ini. Yang kedua, pada gambaran-gambaran yang sifatnya direndahkan. Ya, muhannidah. Direndahkan itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang mengagumkan. Di karpet, di bantalan, tempat tiduran, macam-macam, yang diinjak, yang macam-macam, itu nggak ada masalah. Jadi kalau gambar-gambar kemudian, taruhlah kemudian misalnya ada Hello Kitty jadi karpet, ya, ada kucing gambar ini jadi karpet, jadi diinjak-injak dan sebagainya, itu sepakat ulama, itu rakman bit taub. Rakman bit taub itu artinya gambar-gambar yang ditenun pada kain-kain untuk direndahkan, jadi kain lap, kain ini macam-macam. Sehingga tidak ada kesan persaingan dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ulama-ulama dulu sepakat dengan keadaan demikian. Ini tidak ada persoalan. Dari sini kemudian berkembanglah, masa berkembang, keadaan mulai berkembang. Teman-teman sekalian, dulu ini cuma mainan. Sekarang ada perangkat-perangkat yang digunakan untuk proses pendidikan. Bisa, mohon maaf, patung hukumnya haram, kecuali boneka barangkali untuk anak-anak kekinian sekarang. Tapi Ustadz, saya kan sedang belajar saya kedokteran, harus belajar tentang rangka, anatomi tubuh dan sebagainya. Kadang-kadang dibuat demikian, apa hukumnya? Pada yang demikian diambil illat maslahatnya, dikembalikan ke sini. Apa fokusnya? Sepanjang yang dimaksudkan bukan bagian dari untuk menyaingi ciptaan Allah, tapi digunakan pada hal-hal esensi yang lain yang sifatnya ada maslahat atau merendahkan sesuatu sehingga berbeda dengan ciptaan Allah, maka ini dibenarkan. Maka yang fakultas kedokteran tidak ada masalah, yang di biologi gak ada masalah. Ketika ada misalnya rangka-rangka tertentu dan seterusnya dibuat untuk menunjukkan bagian-bagian dalam tubuh ataupun juga penggalian-penggalian pada hewan, itu tidak ada masalah. Sekalipun sebagian ulama masih agak hati-hati, kalau bisa bentuknya jangan sesempurna mungkin. Misal bentuk wajah, hilangkan sebagiannya, tutup misalnya kan. Baik, sehingga tidak menyerupai betul. Ada sebagian yang masih berhati-hati. Tapi dalam konteks kekinian kan nggak bisa. Kita akan pelajari bentuk hidung. Begitu ditunjuk, hidungnya nggak ada. Ini kan repot. Adik-adik, sekarang kita akan mulai ya, belajar tentang mengenal hewan-hewan buas. Mari kita lihat, ibu ceritakan singa. Seperti apa gambarnya bu? Haram. Nggak bisa. Karena kita ingin menjelaskan bagaimana kemudian bentuknya. Repot gitu kan kalau nggak ada. Unta, gimana itu unta bu? Kalau mau tahu ke padang pasir aja ke sana. Oh, bisa. Kasihkan gambarnya nih begini, 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 begini. Itu nggak ada masalah. Guru gambar sketsa gini, misalnya kan, inilah singa, kan? Paham ya? Baik. Yang kedua, turunan lagi misalnya. Baik, maaf di kepolisian atau di militer dan sebagainya. Dibutuhkan misalnya ahli sketsa untuk memastikan keadaan hukum. Begitu ada terjadi pencurian, dulu belum musim CCTV, bahkan sekarang masih berkembang keahlian ini. Maka datang, bagaimana saudara menurut Anda? Ciri-cirinya seperti apa? Begitu digambarkan ciri-ciri, dilukiskan begini. Apakah seperti ini? Bukan. Apakah seperti ini? Bukan. Apakah seperti ini? Mirip dikit. Apakah seperti ini? Mirip dikit. Ini mirip sekali. Terus, oh iya, yang seperti itu. Mirip yang dimaksudkan bukan mirip ciptaan Allah, tapi untuk mirip menemukan pelaku dari unsur kejahatan. Yang ini boleh. Ayo saudara, siap. Saya lukiskan ya. Apakah seperti ini? Tidak. Apakah seperti ini? Tidak. Udah mirip seperti ini? Bukan. Kenapa bukan sama sekali? Haram pak. Wah, Masya Allah. Ini repot yang seperti ini.
Jelas ya? Dia nggak ada kepastian hukum. Bagaimana Anda bisa membantu proses kepastian hukum? Polisi kesusahan, sidang nggak terjadi-jadi dan sebagainya. Begitu di persidangan ditampakkan, oh, apakah yang saudara maksud orang ini? Betul Pak dia. Seperti gambar ini? Bukan Pak. Kenapa menolak? Yang itu haram Pak, yang ini yang halal. Ada pencuri yang halal, ada gambar yang haram. Kan? Itu yang repot. Nah, sampai sini dipahami? Baik, jadi bagian pertama, kalau yang dimaksudkan lukisan-lukisan, melukis makhluk bernyawa. Ini kita nggak bicara tentang pemandangan, tentang pohon dan sebagainya. Maka ulama yang pertama, mereka berhati-hati mengatakan ini mutlak haram karena dikhawatirkan ada sesuatu gambaran terjadi dalam jiwa yang bisa merusak akidah. Kecuali dengan 3 turunan tadi. Ada maslahat hukum. Yang kedua, jadi sebagai mainan-mainan yang biasa. Ataupun yang ketiga, sesuatu yang melekat untuk sifat yang hal-hal yang rendah. Serbet misalnya, kemudian juga bantal yang ditiduri, kasur dan sebagainya. Sepanjang itu tidak menghadirkan hal-hal dengan sifat haram turunan. Sifat haram turunan itu misalnya, maaf, gambar-gambar yang tidak elok. Kalau itu halal dong, gambar misalnya di bantal, karena tidak dimirip-miripkan. Tapi bantalnya gambar Madonna misalnya, nah itu nggak tepat juga. Nggak boleh. Hal-hal yang sifatnya melahirkan turunan hukum baru, itu yang dihilangkan. Saya ingin mimpi bisa main bola seperti Lionel Messi misalnya kan, bikin bantal Lionel Messi, seakan-akan tidur bersama Messi, itu nggak boleh, haram hukumnya. Saya nggak mau pakai Messi, main aja kalah 3-0, saya Ronaldo aja misalnya kan, yang golin saat di puncak, misal gitu kan, itu nggak boleh, karena ada suasana yang hadir kemudian yang tidak dibenarkan. Jelas? Tayyib. Masuk selanjutnya, kenapa sampai ke Ronaldo? Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Teruskan ya, ini kan baru masa konvensional, belum kekinian. Kita belum masuk foto, judulnya kan foto dan gambar. Kalau gambar sifatnya lukisan, kalau sekarang ke foto. Tayyib. Yang haram sudah, sekarang kita teruskan. Saya bacakan dulu ya, ini narasi teksnya, tadi sudah saya terangkan dengan jelas narasi teksnya. Ma yuhramu minas suwar wat tamathil. Apa-apa yang haram diharamkan dari gambar-gambar dan patung-patung. Kan? Awalan at-tamathilul mujassamah, patung-patung yang berbentuk. Ya. Idza kanat lidhi rahin min insanin aw hayawanin tuhramu bil ijma'. Jika yang dimaksudkan patung-patung itu adalah patung-patung manusia atau hewan-hewan yang tadi dengan maksud-maksud yang saya sebutkan tadi. Ya, begitu dibikin untuk kekaguman, untuk macam-macam sehingga melahirkan gambaran-gambaran yang merusak akidah, itu haram hukumnya. Haram hukumnya. Dan itu ijma', ingat, semua ulama sepakat. Ulama sepakat, Nabi menyampaikan, sahabat menerima, tabi'in kemudian mengamalkan, dan ulama semua sepakat. Anda Nabi bukan, Rasul bukan, sahabat bukan, tabi'in juga bukan, ulama juga bukan. Bikin kesepakatan baru, Anda aneh. Anda aneh, ya. Inna malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala suratun wala tamathil wala junubun. Malaikat tidak akan pernah masuk ke dalam satu rumah yang di dalamnya ada sifat-sifat, ada anjing di dalamnya, ada kemudian gambar-gambar, ada patung-patung dan juga tidak juga bagi orang yang dalam keadaan junub dan belum dia bersuci di situ. Maka di sini ilat hukumnya, jika Anda menemukan hal demikian lebih baik kemudian Anda sesuaikan. Ya, jadikan seperti Nabi tadi. Nabi masuk ke ruangan, ada Sayyidah Aisyah, tiba-tiba yang digambar di gorden diturunkan, jadi keset, jadi bantalan, jadi apa dan sebagainya. Itu lebih selamat dibandingkan Anda pajang dan sebagainya. Menghadirkan satu saat Anda lewat, ada patung kuda misalnya kan, begitu lihat, ini kuda kasihan, siang malam begitu aja, capek kayaknya, berdiri aja begini, kan? Itu aja udah candaan yang kemudian melahirkan gambaran. Mirip ya, ada patung kuda di Bekasi, kudanya warna putih, di Kemang warna hitam. Masya Allah, di Kemang warna hitam itu katanya kuda yang di Bekasi, terbang ke sana, begitu terbang kena polusi yang sana hitam. Patung kuda satu hilang di Bekasi, karena jadi candaan di situ. Ya, kuda terbang, padahal kudanya kuda patung, kuda bikinan, dan sebagainya. Disitulah kadang ada kesan-kesan tersendiri yang menghadirkan seakan kekaguman yang tidak pada tempatnya. Jadi keliru di situ. Paham ya? Kemudian, Thaniyan, as-suratul musawwara bil yad lidhi rahin haramun bil ittifaq. Juga ulama sepakat bahwa gambar-gambar yang memiliki roh, yang tadi saya sampaikan tadi, dilukis tapi ya, bukan foto nih, ini masih lukisan. Yang dilukis sengaja. Nah ini ketika melukis itu kan tadi saya sampaikan, seakan-akan ada kesan gitu. Ada kesan, kemiripan, macam-macam. Ini yang paling bahaya. Ini semua ulama sepakat, itu haram hukumnya. Dengan hadis Nabi SAW, Inna ashabah hadis suwar yu'adzabuna yawmal qiyamah. Yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Ya, maka orang-orang seperti ini itu dijamin siksa di neraka dan dikatakan pada mereka, ayo coba berikan nyawa apa yang telah kamu buat itu. Nah kemudian teman-teman sekalian, nah ini as-suratu idza kanat barizatan tush'aru bit-ta'zim. Awas hati-hati. Memang dia ada sifat-sifat misalnya tidak seperti tadi.
Nggak ada menghadirkan, mohon maaf ya, ini kita mulai lompat nih kepada yang kontemporer. Dia bukan dilukis, dia bukan dibuat oleh tangan, tapi misalnya gambar-gambar utuh, seperti foto dan sebagainya. Tapi tush'aru bita'zim, itu dimunculkan untuk mengesankan pengagungan, sampai ke pengkultusan, itu pun nggak boleh. Saya memang nggak melukis, ini foto, fotonya kemudian ditempel. Dari tempelan itu misalnya, saya pasang foto misalnya, maaf ya, si fulan, si fulana, atau macam-macam, atau bahkan misalnya tokoh-tokoh dari nasional, tokoh-tokoh pemain bola, tokoh ini macam-macam, saya tempelkan. Dan di situ ada kesan pengkultusan. Begitu dipajangkan, ada kultus. Ah, mau tidur, melihat gambar ini seakan-akan adem rasanya. Ada pancaran dari pandangan matanya, pancaran dari pandang matanya. Padahal gambar, cicak masuk ke situ, tertutup matanya. Nah, itu kan bahaya juga di situ. Nah, jadi teman-teman sekalian, dalam kondisi ini, gambar-gambar pun yang sifatnya ada pengkultusan dan sebagainya, itu para ulama mengatakan haramun.